Nah, kalau ngomongin Arsenal lagi-lagi, ntar malam ketemu tim selevel Brighton, ya karena secara peringkat kan nggak jauh lah ya sebenarnya sama Brighton. Brighton ini main di kandang dan seringkali juga sering merepotkan tim-tim bahkan termasuk Arsenal gitu dari secara track recordnya dari beberapa musim, 2 musim terakhir. Tuh dia sering merepotkan Arsenal ketika bermain di kandang, bahkan di kandang dia nggak pernah kalah. Ini akan menjadi batu sandungan lagi ya buat Arteta yang setelah kemarin udah mulai bisa nafas lega. Arsenal akan menjadi batu sandungan Brighton. ya. Ya, untuk naik ke salah atas. Point of view gua, salah point of mindset view. lu salah. Ya, mindset gua salah. Gimana bisa lu bilang Arsenal akan Brighton jadi batu sandungan? Karena Brighton di atas sementara Arsenal. 5 pertandingan terakhir aja Arsenal nggak pernah menang sama dia. Oh iya, benar-benar gue yang salah mindset gue, sorry salah nanya. Iya kan? Iya. Bisa Arsenal jadi batu sandungan Brighton. Anjir. Oh ini gue harus jadi pembela Arsenal di sini. Ya boleh. Iya. Gimana Nif? Coba Bapak Hanif duluan Ya, lah. kalau buat gue Brighton ini kan tim yang fisikal ya. Ya. Maksudnya kalau secara lo overall lo lihat duel pasti dia main duel-duel fisik lebih banyak. Dan gak ada takutnya ini tim mainnya. Gak ada takutnya. Ini dibombardir bang sama tiang berapa Kemarin kali. juga kan main terakhirnya lawan apa tuh? Gue lupa yang seri kalau nggak salah gue. Lanjut nih. Iya. Dan buat gue ini justru antitesis buat nge-counter Arsenal bermain fisik menurut gue. Jadi kalau kita lihat secara overall kedua tim terus ada banyak pemain muda yang belakangan diturunkan oleh Arteta untuk mendapatkan reaksi juga. Kalau ketemu laga-laga kayak gini, gue sih agak-agak riskan, maksudnya Butuh pemain senior gitu. Jadi ada kemungkinan Arsenal akan tersandung sini, tapi gue nggak ngelihat sampai kalah. Tapi di ini mungkin bisa jadi. Tapi yang menariknya buat gue Ji, dan gue mau ini juga sama Bang Fuad, kan ada satu statement nih Bang dari sesama pesaing degradasi dari pelatih West Brom Kasian ya, kemarin sama Latas ya. Iya, Gila dia sih bilang Big Sam. Big Sam tuh mulutnya iya, berani ya. nabi gua dia bilang gini lah Arteta Arsenal kandidat pesaing degradasi iya bener Arteta Arsenal kandidat pesaing degradasi, iya bener. Gue juga setuju Iya, sih itu. enggak maksud gue yang gue takutkan ini kan pelatih ngadi-ngadi. Tapi dia udah jago tahu, dia. Iya enggak maksud gue, gini, lu udah tahu itu bakal menimbulkan reaksi gitu loh. Lu nggak usah ngadi-ngadi kan Itu jadi yang menang. diharapkan kan sama dia. Lah kan Big Sam memang spesialis penyelamat degradasi. Nyelamatin tim dari Jangan-jangan degradasi, Arteta gitu. bakal kalah sama Big Sam musim ini. Tapi kalau ketemu West Brom gue yakin ini bisa menang West Brom. Kalau gila kemarin aja berat banget Liverpool mainnya gila loh. Nah ini kalau ngelihat Kan gue bilang, gue tweet tidak sebarang tim bisa ngalahin West Brom. Ji. betul. Emang iya. United aja yang bisa ngalahin West Brom Bahkan 1-0. tidak Lu sembarang lihat Chelsea 3-sama. tidak sembarang tim bisa mengalahkan timnya Sam Allardyce bang. Gila Enggak. Gua West Liverpool Brom tuh terakhir ngalahin Anfield ya, dikalahin Anfield tuh Empat. Dua musim sama si lalu. West Ya. sama si Palace-nya Big Palace-nya Sam kan. Big Sam. Desember kemudian 6 bulan kemudian dia nahan imbang juga pakai Everton, artinya nggak yang ngadi-ngadi juga nih Big Sam memang kalau buat lawan tim-tim besar. Nah kalau balik lagi ke Arsenal, lawan Brighton menurut lo akan squad seperti kemarin winning team kemarin atau tadi setuju sama Hanif Enggak, ujungnya udah pasti dirotasi. dia butuh pemain Udah pasti senior. dirotasi. Siapa yang akan kembali? Menurut gue sih Kan pilihan lagi pura-pura sakit tuh. Iya, menurut gua dua gelandang kemarin siapa Rose Smith sama dia main cewek Bukayo Martinelli. Saka ya? Martinelli nggak akan main. Dia Nggak akan akan main. mainin Laka terus sama PP mungkin gitu ya. Anjay, Pepe. Karena gini, Mantul Pepe. si Pemain terbaik. siapa si 80 juta for nothing. karena gini, satu lu lihat Leicester kemarin. Ya. Dia istirahatin Vardy, Madison segala karena deket banget nih jaraknya Ji. Betul. Terus lu ketemu Brighton yang main fisik. Oh, tadi malam ya makanya Iya. ya, dia kesusahan mainnya. Susah kan, lawan penalti Palace ya. nggak gol lah gitu ya. Iya, iya. Iheanacho yang Bellerin dorong. abis nih kata gue nih di pertandingan ini abis nih Sama Bellerin. gini, kerugian lu pada saat lu mainin pemain muda ngelawan tim seperti Brighton adalah pada saat mereka paling pintar nih memprovokasi. Ya, Mereka ya. pasti main keras. Ya. Once lu tahu umur 20 21 tahun mainnya Gampang gimana kan? kepancing. Ya. Kepancing, kelar lu. Makanya gue bilang Bang Fot udah
segitu Anjing, gampang kepancing. Enggak. Gampang kepancing. Gak ada yang berani mancing Bang Fuad kalau dia main. Iya maksud. Enggak, gue baik. Oh baik-baik. Gitu, jadi- Valen udah menjelang umur 40, kepancing terus. Bang. Valen lebih emosional dari gua lah. Gitu. Jadi balik lagi, Valen Darius tuh emosi banget kalau sama Iya, gua. Darius masih muda, di bawah 30. Iya, jadi balik lagi gue bilang justru nanti malam line-up-nya akan berbeda dengan Chelsea karena pendekatannya juga akan beda. Oke. Kalau kemarin lawan Chelsea, gue udah bilang bahwa Arsenal akan memainkan pola yang kencang di sayap buat ngisi ruang kosong yang ditinggalin oleh dua backnya Chelsea. Nah Brighton kan enggak, gitu loh. Jadi ini justru yang akan dimainin tukang-tukang pukul nih. Kayak Partey, El Neni dia main lagi gitu loh. Iya. Itu pasti main lagi. Partey menurut itu gua. kemana ya? Kemarin kok nggak ada ya lawan Chelsea. Nggak main. Emang nggak ada di Cedera bench ya? juga? Kan cedera. Nggak ada. Lagi Cedera cedera dia. Ji. Enggak, bukan. Partey kan Dia, cedera. dia ada kontak sama orang yang terpapar COVID. Oh iya kalau iya gua iya. nggak salah. Dia isolasi mandiri. Dia isolasi mandiri. Willian sakit kemarin. Iya, 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 alias iya. ngumpet. Kalau Holding kan masih siapa? Gabriel emang baru positif. Iya, iya, iya. Artinya kalau ngelihat squadnya ini apa yang berubah? Tadi kan si Hanif bilang dia tadi lu bilang pemain-pemain kayak model PP akan dimainin. Menurut gua main PP. apa Even main? mereka udah nggak bisa kasih kontribusi. Bisa. Kan PP ada bikin gol, lu nggak boleh gitu benci sama Arsenal lah. Di belakang lu jersey Arsenal, Ji. Pak Van de Beek aja udah bisa bikin gol Pak, tapi di Piala Carabao. Itu sih kalau Iya, menurut iya. gua line-up-nya akan berbeda dengan kemarin lawan Chelsea karena pendekatan Arteta juga akan beda. Dan Bisa kalau jadi- ngelihat kemarin si Pablo Mari ini mainnya cukup Bagus, apa ya? Ya bagus, tapi juga cenderung riskan nggak sih, riskan. kasar banget Iya. kan mainnya. Nah, cuma satu lagi lu kan nggak bisa nilai satu main dari satu game Betul doang. betul. Iya kan? Iya, iya. Cuma kalau memang dia mau tahu seperti apa kualitasnya Pablo Mari ya lu mainin aja lagi nanti. Lu ketemu main model Neil Maupay segala macam kan lu butuh orang-orang kayak gini yang berani main keras Betul sih. juga gitu loh. Mope tukang mancing orang Iya, ribut sih. gitu. Jadi menurut gua untuk belakang malahan mungkin Arteta akan pakai pola 4 back lagi. 4 back lagi ya. Iya. Prediksi dulu lah kalau gitu. Kalau sebagai pengacara Arteta, prediksi dulu lah. Seri. Seri. Oke, Nif. Sama tadi gue bilang kan Sama, seri. oh Tapi iya. Gua Bisa mau baju di highlight ganjalan ya. Bellerin kayaknya diacak-acak. Kartu merah kayaknya. Sama itu siapa tuh Diacak-acak Bellerin. yang kena tiang berapa kali sama ini tuh? Yang sayap kirinya Trossard. Brighton. Oh itu gila sih mainnya. Udah kayak Trossard, orang iya. lapar. Nah, itu ketemu Bellerin nanti Iya tuh. makanya Bellerin maju, kelar tuh udah. Sama ini kan ntar jadi audisinya Tariq Lamptey kan buat Oh yang iya. sekarang lagi diincar sama Arsenal juga Iya, buat iya, gantiin iya. Bellerin yang mungkin Ke musim PSG depan tuh atau mau mana pindah ya? ke Barcelona. Ke Barcelona ya? Iya, jadi Halo Tarik, no, don't you move to Arsenal, oke? Tapi kecil banget ya si Udah Tarik. nggak akan pindah. Oke, kita lihat nanti apakah Arsenal akan ada kelucuan atau justru bener-bener kata Justin saatnya dia main bagus sekarang dan saatnya yang kemarin pada ngatain akan masuk gua. Pak coach itu setiap Arsenal main jelek dia langsung teriak out. Iya, betul. Once Arsenal main bagus sekali, dia akan bilang semoga main bagus gini-gini. Iya, Gak iya, konsisten. iya, iya, iya. Harusnya ada foto Justin di poster yang DPI hari Betul. ini. Dia mah gampang nyerang orangnya Iya, kalau konsisten Arsenal. di inkonsistensi harusnya ada foto dia. Gua aja MU dibully tetap maaf ya bela. fans Arsenal, gue udah resign jadi pengacara Arteta dari minggu terakhir. Sorry nih, harus konsisten gue. Menurut gue sih harusnya sih ini bola menang United ya. Oke. Nif. Oh tentu saya berbeda. Tapi kayaknya lo gak mungkin bilang bola kalah United sih kayaknya. Kalau kalah sih nggak mungkin. Iya, Karena gue justru berharap gini, setelah beberapa pertandingan lu kesulitan pada saat main di kandang, Ya. kemudian lawan Leeds lu bisa mengebah kekutukan itu kasarnya gitu ya. Ya. Komposisinya kayak gini, Bang, menurut lo yang paling oke. Nggak tahu kan kalau Rashford katanya masih diragukan gitu ya. Oke. Kalau Rashford nggak diragukan sih mungkin bisa jadi Rashford main di kiri bukan Martial, kanan bisa dimainin Greenwood. Nah, cuma masalahnya Luke Shaw itu kan cedera. Jadi itu Ya, benar Teles. Teles. Terus si 4-4-2 Teles Bailey ngeri ya. gitu ya. Nah, AWB ini yang masih abu-abu, Pak. Iya, iya. AWB belum masih fit- abu-abu. belum fit Bisa tuh. jadi dia mainin si apa? Kan katanya dia sempat mau bawa pemain-pemain mudanya kayak Ethan Laird segala macam ikut jadi latihan kan. Iya. Nah, bisa jadi kalau memang AWB nggak main Tuan ZB atau dia mainin kayak kemarin lagi 3-4-1-2 lagi, dia akan mainin Daniel James lagi di Aduh, wingback kan. Lo ada masalah sama dia? suram aja Daniel James. Itu pemain gak jelas fungsinya. Nih, Gue ada diskusi yang lebih menarik Apa itu? menurut gue sebagai pembela Man United nih. Nih ya, kan dua-duanya fans United. Menurut kalian berdua, musim ini United tuh kandidat juara atau enggak? gua belum bisa Belum. menilai. Belum. Belum. Belum, Bang? Belum. Gua belum. Belum. Oke.
Gue belum. Kenapa? Enggak, maksudnya kan Belum. gini. Kita Gua belum. clear Gua aja. objektif. Ada banyak statement pandit-pandit luar terutama di Inggris. Mulai sekarang title Udah mulai. contender. Ah, Mereka elah. sebut title contender. Ada mulai bilang Man Lebay. United title contender Lebay. karena beberapa faktor. Gue Betul. nggak bilang itu statement yang salah. Enggak. Tapi Optimisme boleh aja. yes, Terlalu satu dini lah. trennya mulai positif. Iya. Yang kedua nggak main di Eropa. Betul. Gitu kan? Main dong Liga Malam Jumat, Pak. Ya, nggak maksudnya nggak di champion nggak yang Iya, iya, ini iya. lo lah gitu kan. Nah, jadi buat mereka ini bisa konsen di Premier League Iya, gitu, iya. buat bisa menangin. Salah satu keuntungannya itu Iya. mungkin. Jadi ya kalau gue sih debatable buat gue, karena di awal-awal musim kan lo nggak convincing kan, gitu. Tapi fakta bahwasannya pandit-pandit di luar mulai menyuarakan. Ya itulah pandit Inggris, Pak. Kebanyakan pandit Inggris. Kalau gue bilang kan banyak di awal- bullshitnya gitu loh Di pandit awal Inggris gue tuh. bilang 4 besar. Pulangnya. Ya, gue 4 besar masih pede. Satu-satunya orang yang gue kenal yang bukan pandit, ya, yang bilang United title contender Panji. Panji Pragiwaksono. Iya, dia bilang di video Poro Salah, title contender. Kayak ngerti bola aja nih si Carver. Mati gua. Untung sahabat gua. Dia kan nggak ngikutin bola day by day. Iya. Iya. Emang agak susah karena Ole itu sering banget, maksudnya timnya di bawah Ole ini sering banget di saat-saat tertentu malah anti klimaks dan, juga Dan banyak anti klimaks karena kesalahan pemainnya Betul, sendiri, betul, maksud bukan gua- kesalahan taktik lu yang pendekatan lu salah segala macam. sering banget gitu loh. konsistensinya tuh rusak karena hal-hal yang ajaib yang memang ya yang nggak di Iya, luar tapi di kan luar itu terlepas lah. kalah dari Arsenal di liga mereka cukup konsisten Oke, loh. sekarang ini kan. Iya dong. ya. Lu ukuran konsisten berapa match? 5 paling enggak kan? Ya. Ada kalah nggak dia? Ya itu Bang, cuman pertanyaannya kan haters sih pada takut ketika Bruno dipaksakan dan Bruno pada akhirnya terabsen, apakah United masih bisa survive seperti ini gitu loh. Masih Ole will find the way. Ada Van de Beek. Pengacara Iya, Ole. Pengacara Maksud gua Ole. gini loh, lu bisa bilang gitu kan, ya Bruno sekali 2 kali nggak main kan dia juga berarti baru nyoba dong. Ya, Iya ya, kan? ya, ya. Dia pada saat sekali nggak Bruno dia nggak mainin sekali terus kelihatan mandek, itu kan baru satu yang lu coba. Langsung Lu dipaksa. butuh paling nggak berapa kali percobaan kan Ya, gitu. ya. Dan itu it's a price to pay menurut gua. Tapi So I kan don't pada, mind. tapi kan pada akhirnya ketika nggak works di babak pertama, ujung-ujungnya Bruno muncul lagi di babak kedua. Artinya ketika dia dicadangin dari bench ya. Ini gue artinya dia khawatir. muncul. Gue khawatir buat Man United. Jadi mainnya Bruno way buat Iya, gue. Pada gue mau nge-quote Rio Ferdinand ya. Harusnya Ferdinand aja ngomong, legenda Man United, yang bilang Man United tuh udah nggak bisa kayak gini. Meng-approach pertandingan sesuai siapa lawannya. Mainnya tuh nggak ada filosofi, nggak kayak dulu. Iya kayak dulu sih sebenarnya Bruno si Rio salah juga. Sir Alex juga pernah aja tuh mainin 7 back lawan Arsenal, ya filosofinya apa kayak gitu. Karena itu istirahatin pemain sih Bang Nah, kalau itu kan dia, ya. gitu kan. Ya, tapi Nah, itu maksud gue tapi itu ya, bentuk konsisten gitu Bang. Oh iya, konsisten ya, satu musim. Ya, oke gitu. Jadi ini kan mengadaptasi terhadap lawan. Majority kan kayak gitu dan mengandalkan Bruno Fernandes. iya, tapi kan ini musim keduanya dia full. Oke. Sir Alex butuh berapa musim sih bisa konsisten seperti itu? Ya banyak, dia dikasih waktu yang banyak. Itu dia maksud gua, sekarang kan orang terlalu cepat teriak. Ya kayak kemarin aja fans Chelsea itu yang langsung bilang Lampard mesti out Januari. Men, baru setengah musim loh. Dan musim lalu lolos ke Champions League yang lu udah senang gitu loh, udah kayak lebaran. Tapi kalau feeling gue sih kalau Roman sih harusnya bisa Januari, walaupun emang ya kalau lo percaya emang dia anak emasnya, cuman kalau ngeliat tabiatnya Roman, kalau emang dia bakal makin ke bawah lagi, harusnya Roman bisa lebih Iya kejar sih. harusnya, cuma itu kan balik Karena lagi tuh ya gengsinya. ke United. Tadi gue bilang sebenarnya nggak ada yang salah kalau emang United mengandalkan Bruno. Iya, iya. Barcelona mengandalkan Messi pak. Iya. Messi dependensia segitu sering. Emang haram? Nggak haram sih, cuman Hah? ya Ronaldo Madrid mengandalkan Ronaldo. Enggak. Even sekarang Juve juga masih count on Juve dia juga ngandelin dari Ronaldo. musim lalu. Jadi Ya. nggak ada yang salah dengan itu. Dan pada saat mereka nggak main juga performa tim keganggu loh. Ya. Iya kan? Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Ini orang kan nge-blow up itu karena takut aja udah. Ya. Lu takut nih setan bangkit lagi. Makanya lu baca naik kursi. Ya. Jadi kalau menurut lo bolanya MU ya lawan Wolverhampton ya? MU, tapi ada kemungkinan maksimal Wolves bisa ngejar seri buat gua. Oke, Bang, berarti lo udah pasti menang ya MU? Feeling gua 60% menang, 70% menang. 70% menang. Tapi lo nggak yakin juga kalau kandidat juara berarti musim ini? Belum. Belum ya? Belum. Gua akan bilang Sampai- kandidat juara setelah dia lawan Liverpool nanti. Oh, di 13 Januari ya? Liverpool, 17, Bang, 17. Liverpool pasti mainnya bagus lah, mati-matian Bang. Kan Itu mainnya di ini Anfield dulu apa di Old rival. Trafford sih? Lupa gue di Old Trafford dulu apa di Anfield Di dulu ya? Anfield. Wah, Woi. berat sih itu. Si Melades doang yang bisa ngalahin, yang bisa nahan. Ya nanti gua suruh Liverpool oleh dan- konsultan sama Big Sam. Oke, kita